Your screen sharing is pause. Kenapa ya? Muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar. Masalahnya apa nih? Oke, sudah ya, muncul ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Mas. Baik, saya lanjutin ya teman-teman. Jadi tadi saya bilang bahwa di balik kemerdekaan pers itu, media itu tetap punya tanggung jawab untuk bisa memberitakan sesuatu itu dengan benar gitu ya. Karena bagaimanapun sebuah informasi atau sebuah berita itu punya dampak yang besar terhadap masyarakat gitu ya. Karena itu kemerdekaan itu harus benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya oleh media, oleh wartawan, oleh jurnalis. Jadi bisa aja kemerdekaan yang mereka punya itu disalahgunakan oleh si medianya untuk merugikan publik. Ya, ada saja kan misalnya media itu yang pengen memberitakan sesuatu itu untuk kepentingan pemilik medianya misalnya. Ada kadang-kadang media yang memberitakan sesuatu itu karena kepentingan penguasa misalnya. Padahal sebenarnya media itu atau pers itu lahir dari rakyat dan itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Itu latar belakang kenapa pentingnya hukum dan etika buat media dan juga buat jurnalis ya, biar mereka tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh media itu sendiri. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana hukum dan etika media, maka itu biasanya tergantung dari sistem pers yang berlaku di sebuah negara, gitu ya. Pasti sistem politik yang berlaku di sebuah negara itu akan berpengaruh terhadap sistem persnya di sebuah negara itu. Katakanlah misalnya negaranya itu menganut sistem liberal, kebebasan gitu ya, maka itu biasanya sistem medianya juga akan sistem pers yang menganut kebebasan. Sebaliknya kalau misalnya sebuah negara itu menganut sistem negara yang otoritarian ya, otoriter gitu, maka biasanya juga persnya itu juga nggak bebas, selalu dibatasi oleh penguasa-penguasanya. Jadi itu tergantung juga dari sistem sebuah negara. Nah, kalau kita melihat tentang sistem pers itu, ada 4 teori pers yang berlaku ya di dunia ini. Yang pertama adalah libertarian atau liberal, kemudian authoritarian, ketiga social responsibility, dan yang keempat adalah Soviet communism. Nah, kita lihat satu-satu apa itu maksudnya libertarian. Ya, sebuah negara yang menganut libertarian, sistem pers libertarian itu, dia percaya kepada kebebasan, gitu ya. Semuanya kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan media, kebebasan pers itu semua dijamin oleh negaranya. Dan negara-negara ini biasanya adalah negara-negara liberal gitu ya. Jadi di situ tidak ada intervensi pemerintah, negara tuh nggak boleh untuk mengintervensi, turut campur dalam urusan redaksi sebuah media. Tidak boleh turut campur mereka misalnya, tolong jangan diliput ini, jangan diberitain ini, nggak bisa. Karena negara-negara yang menganut sistem ini biasanya itu bebas. Ya, tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Tidak ada pembatasan, tidak ada sensor, gitu ya. Jadi nggak ada tuh misalnya media itu karena misalnya kritis terhadap pemerintah, langsung media itu ditutup, disensor sama penguasa misalnya. Nah, itu tidak berlaku. Nah, negara-negara ini biasanya negara-negara liberal kayak misalnya semacam Amerika gitu ya, negara-negara di Eropa itu kan mereka menganut liberal gitu ya, libertarian. Dan tentu itu juga berdampak terhadap kehidupan medianya. Meskipun gitu ya, sekali lagi bukan berarti negara-negara yang liberal itu benar-benar bebas-bebasnya gitu ya. Tentu ada juga sih beberapa kontrol, kayak misalnya di Amerika itu kan kemarin ketika Donald Trump jadi presiden gitu ya, meskipun negara itu menganut sistem liberal, tapi tetap aja negaranya itu sangat berkepentingan untuk mengkritik media gitu ya, meskipun mereka tidak punya hak untuk bisa mencampuri urusan media. Kemudian authoritarian gitu ya. Nah, ini kebalikan dari liberal tadi. Kalau liberal tadi bebas, kalau otoritarian itu justru mereka nggak percaya dengan kebebasan, karena mereka anggap kebebasan itu akan menghasilkan kekacauan.
Makanya di situ pemerintah yang sangat berperan besar. Jadi pemerintah yang mengatur kehidupan media, kehidupan pers gitu ya. Mereka yang membuat izin. Kalau misalnya medianya bermasalah, medianya mengkritik pemerintah, pemerintah itu bisa mencabut izin, mensensor dan seterusnya, gitu ya. Dulu pernah tuh di Indonesia ya, ketika Orde Baru gitu ya, waktu pemerintahnya presidennya masih Soeharto, kan kalau mungkin pernah teman-teman dengar majalah Tempo waktu itu pernah di bredel gitu ya istilahnya ya. Di bredel itu berarti dicabut izinnya, nggak boleh terbit lagi gitu ya. Gara-gara majalah Tempo waktu itu melakukan investigasi dan isinya itu mengkritik ataupun memberitakan tentang dugaan korupsi. Waktu itu ada kebijakan pembelian kapal ke Jerman gitu ya, pemerintah, terus kemudian Tempo ini bikin berita investigasi dan menganggap ada unsur-unsur korupsi di dalamnya. Diberitakan, terus akhirnya pemerintahnya, presiden waktu itu, melalui Menteri Penerangan, mencabut atau membredel majalah Tempo. Gitu ya. Nah itu contoh kebijakan-kebijakan sebuah negara yang menganut otoritarian. Nah, jadi sekali lagi otoritarian itu pemerintahnya sangat kuat gitu ya. Sementara medianya dalam posisi lemah ya, nggak bisa mengkritik, jadi tidak bisa menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial gitu ya. Meskipun dalam otoritarian ini swasta tetap bisa bikin media gitu ya. Swasta tetap bisa bikin media cari untung, cari duit, tapi isinya haruslah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah, kira-kira gitu. Oke, kemudian selain otoritarian, apalagi yaitu social responsibility. Ya, nah ya, ini sistem kompromi antara liberal tadi dengan otoritarian. Jadi dia jalan tengah lah ya, semacam jalan tengahnya. Di sini negara yang menganut sistem social responsibility ini, mereka percaya pada kebebasan, tapi nggak boleh bebas-bebasnya. Makanya dikeluarkanlah regulasi ataupun aturan-aturan supaya media itu benar-benar tidak bisa menyalahgunakan kebebasan mereka, gitu ya. Nah, akhirnya muncullah beberapa aturan-aturan yang untuk mengatur media itu agar kira-kira bagaimana pemberitaan yang boleh, mana yang nggak boleh, dan seterusnya. Kan? Dan inilah yang kita lihat di Indonesia sekarang, gitu kan? Indonesia itu menganut social responsibility. Dan yang terakhir adalah Soviet Communist Press. Ini sama kayak otoritarian, ya. Jadi benar-benar pemerintahnya yang menjadi dominan di situ, persnya atau medianya nggak bisa bisa sebebas-bebasnya memberitakan karena semuanya harus diatur oleh pemerintah. Bedanya dengan otoritarian, kalau Soviet ini menganut komunisme. Jadi benar-benar swasta nggak boleh bikin media. Kalau tadi otoritarian boleh, swasta masih bisa, tapi kalau di sini swasta nggak bisa lagi. Jadi media itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Jadi berita-berita media itu benar-benar diatur semuanya gitu ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira negara apa yang menganut seperti ini, yang Soviet Komunisme? Ya. Korea Utara bukan, Pak? Iya. Nah, Korea Utara ya. Korea Utara itu lebih cenderung ke sini. Jadi memang Korea Utara itu kan memang menganut komunis, negaranya memang benar-benar dominan gitu ya. Jadi media itu nggak ada, ya nggak bisa bebas-bebasnya. Ini contohnya Korea Utara. Kalau otoritarian itu contohnya misalnya Tiongkok, Cina ya. Cina itu meskipun dia komunisme tapi kehidupan persnya masih cenderung dibebaskan meskipun isinya jangan sampai bertentangan dengan pemerintah. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, di Indonesia seperti apa? Tadi yang saya bilang, Indonesia itu menganut social responsibility, ya. Disebutnya sebagai pers Pancasila, gitu ya. Apa itu pers Pancasila? Yaitu pers yang percaya terhadap kebebasan, tapi harus bertanggung jawab, ya. Maka dibilang pers bebas bertanggung jawab. Nah, itu juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, ya. Di situ ada pasal-pasal yang menjamin tentang kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berpikir bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dijamin semuanya gitu ya. Nah, ini landasan konstitusi kita yang menjamin bahwa media gitu atau pers itu punya kebebasan untuk bisa menjalankan fungsi mereka. Nah, akhirnya
sistem social responsibility itu ya ditandai oleh adanya aturan-aturan atau regulasi ya tadi yang saya bilang. Jadi negara itu akan mengeluarkan aturan untuk mengatur kehidupan medianya. Nah di Indonesia kita kenal ada misalnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 ya. Undang-Undang Pers ini mengatur tentang bagaimana kehidupan media. Dalam hal ini adalah media yang menjalankan tugas jurnalistik gitu ya, menjalankan media-media pemberitaan kira-kira gitu ya. Nah itu ada undang-undang pers ya. Ini berlaku untuk semua media, termasuk media cetak, televisi, radio dan media online juga itu semuanya mengacu ke sini. Kemudian ada juga undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002. Undang-undang penyiaran ini spesifik mengatur tentang kehidupan media penyiaran. Dalam hal ini adalah radio dan televisi. Nah, disinilah diatur bagaimana dunia penyiaran di Indonesia. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itulah semuanya diatur di undang-undang penyiaran ini. Ya. Oke, kemudian selain undang-undang, ada juga produk regulasi yang lain yang tidak dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk yang lain yaitu kita kenal ada istilahnya kode etik jurnalistik gitu ya. Ini salah tulis, bukan kode etik wartawan, tapi kode etik jurnalistik ya atau KEJ. Nah, kode etik jurnalistik itu juga mengatur ya hal-hal yang detail. Yang tadi misalnya undang-undang pers itu masih mengatur secara umum, kemudian dijabarkan lagi dalam kode etik jurnalistik gitu ya. Kemudian ada juga pedoman pemberitaan media cyber. Ya, ini khusus untuk media online atau media cyber. Jadi ada aturan sendiri yang mengatur tentang media online. Ya, media online itu adalah media-media yang kita kayak semacam Detik, Kompas, Tempo dan seterusnya itu. Jadi mereka juga punya pedoman sendiri gitu ya. Nah, di luar ini gitu juga ada pedoman peliputan yang disusun oleh berbagai asosiasi atau organisasi jurnalis ya. Kita tahu di Indonesia itu ada berbagai macam organisasi wartawan, profesi gitu ya. Ada misalnya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada lagi AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada juga IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi, itu khusus buat televisi gitu ya. Ada lagi ada macam-macam ya, tapi yang besar tadi itu, tiga itu gitu ya. Nah, biasanya organisasi-organisasi itu juga mengeluarkan pedoman-pedoman peliputan ya, yang tujuannya untuk membuat panduan buat wartawan. Misalnya saya pernah baca itu ada pedoman pemberitaan terorisme misalnya. Jadi khusus bagaimana memberitakan tentang terorisme, bagaimana agar wartawan atau media tidak salah dalam memberitakan kasus terorisme misalnya gitu ya. Ada juga peliputan bencana, bagaimana liputan bencana itu supaya tidak membuatkan trauma buat korban, bagaimana agar pemberitaan tentang bencana, tentang tsunami, tentang gempa dan seterusnya itu bisa menjadi pedoman buat masyarakat, bukan justru menjadi menakut-nakuti masyarakat. Termasuk misalnya kalau sekarang ini konteksnya adalah COVID-19 gitu ya. Harusnya juga ada tuh, ada beberapa lembaga yang sudah mengeluarkan pedoman peliputan untuk COVID-19 ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar media itu nggak salah dalam membuat berita, agar media itu bisa menjadi referensi, menjadi acuan buat pembaca. Oh, kira-kira seperti ini gitu ya. Terlindungi masyarakat. Kalau selama ini kan kesannya selama ini adalah pemberitaan itu justru menjadi masyarakat itu jadi takut ya karena COVID, jadi macam-macam, jadi parno dan seterusnya gitu ya. Nah, harusnya itu tidak terjadi kalau memang media ataupun jurnalis itu patuh atau paham terhadap bagaimana etika pemberitaan yang benar. Oke, ini contoh ya isi dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Misalnya di pasal 4 itu disebut bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, pelarangan penyiaran gitu ya. Kemudian untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan. Jadi nggak boleh ada pihak yang menghalang-halangi misalnya, karena itu nanti akan dikenakan pidana, ada dikenakan denda juga gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh lain misalnya di pasal 5 bahwa pers itu wajib memberitakan peristiwa ya, dengan menghormati norma-norma agama, kesusilaan, dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ya, jangan sampai pemberitaan itu justru membuat menjudge atau menghakimi seseorang. Misalnya seorang yang baru diduga korupsi, kemudian diberitakan seolah-olah dia sudah korupsi, sehingga akibatnya keluarganya jadi takut, keluarganya jadi
dikucilkan sama masyarakat gara-gara pemberitaan. Nah, kan kadang-kadang ada seperti itu ya. Jadi bagaimana agar pemberitaan itu benar-benar melindungi dan berorientasi terhadap narasumber, terhadap masyarakat dan seterusnya. Kemudian di sini juga disebut pers wajib melayani hak jawab, hak koreksi. Karena bagaimanapun seringkali kan kadang-kadang ada berita yang salah. Ya, nah, media itu atau pers itu wajib melakukan koreksi. Kalau misalnya ada orang yang dirugikan dengan pemberitaan, maka orang itu bisa menggugat, bisa meminta hak jawab. Maka media itu bisa mengkoreksi, bisa melakukan klarifikasi bahwa berita tadi salah dan berita yang benar itu seperti ini loh, kira-kira gitu. Jadi ada prosedur, ada tahapannya sehingga masyarakat itu benar-benar bisa dilindungi dan media itu juga tidak sewenang-wenang gitu ya. Nah, kemudian undang-undang penyiaran. Tadi undang-undang pers ya, sekarang undang-undang penyiaran. Seperti yang tadi saya bilang, ini mengatur tentang kehidupan media penyiaran, yaitu televisi dan radio. Ya, di undang-undang penyiaran itu salah satu pasal yang penting adalah bahwa undang-undang itu melahirkan adanya KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini tugasnya adalah mengawasi isi siaran media, televisi dan radio. Jangan sampai siarannya itu justru merugikan masyarakat. Nah, mereka sebagai polisi lalu lintasnya lah gitu ya. Nah, KPI ini membuat aturan pelaksana yaitu disebut sebagai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Nah, di sini semuanya kalau teman-teman baca gitu ya, itu diatur tuh apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Misalnya bahwa gambar nggak boleh ada kekerasan, ya, nggak boleh ada adegan seks di situ, nggak boleh ada adegan ciuman, nggak boleh ada adegan merokok, karena itu semuanya dilarang dalam P3SPS itu, gitu ya. Nah, itu diatur semua. Nggak boleh ada gambar anak kecil yang itu jadi korban kekerasan sama orang tua, terus ditunjukin mukanya, wajahnya. Karena anak itu harus dilindungin, gitu ya. Jangan sampai dia justru diekspos, akhirnya anak itu menjadi trauma, menjadi apa namanya dikucilkan sama masyarakat dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini itu diatur dalam P3SPS itu. Meskipun kenyataannya banyak juga ternyata media yang melanggar ya. Teman-teman mungkin suka lihat nonton berita gitu ya. Misalnya tersangka ditangkap, ditunjukin tuh wajahnya sama polisi. Padahal aturannya nggak boleh. Di P3SPS itu, seorang tersangka itu harusnya diblur mukanya untuk melindungi dia. Kecuali misalnya orang itu sudah terbukti secara hukum, diponis oleh hakim bahwa dia bersalah. Nah, disitulah baru boleh media melihatkan wajahnya. Ya, di situ baru termasuk korupsi. Ya, kecuali misalnya orang itu adalah tokoh publik. Tokoh publik itu siapa? Bisa pejabat pemerintah, bisa artis. Nah, itu beda perlakuannya gitu ya. Oke, seterusnya kode etik jurnalistik. Nah, ini yang menjadi pegangan gitu ya. Jadi kode etik itu merupakan panduan yang disepakati secara kolektif. Ini disusun oleh berbagai asosiasi lembaga wartawan tadi dan juga oleh Dewan Pers ya. Dewan Pers itu lembaga yang mengawasi kehidupan pers di Indonesia. Ya, ada beberapa pasal yang menarik, yang penting ya, yang kita harus pahami dalam kode etik jurnalistik itu. Gitu ya. Misalnya nih, pasal 2, privasi. Nggak boleh berita itu mengumbar kehidupan pribadi orang, mengumbar kehidupan rumah tangga orang, misalnya. Ya, ini sering dilanggar ya, misalnya infotainment gitu kan. Ada artis misalnya dia cerai gitu kan, terus sama media diberitakan gitu kan. Kayak tadi saya baru lihat itu tadi di SCTV. AA Gim menjatuhkan talak kepada istrinya Teh Ninih gitu kan. Buat apa gitu kan? Itu kan privasi ya. Itu kan privasi. Nggak ada hubungannya dengan kepentingan publik gitu kan. Nah, hal-hal itu bisa saja tuh melanggar pasal 2 tentang privasi ini. Kemudian pasal 3, opini dan fakta. Nggak boleh memberitakan identitas narasumber yang memang orang itu nggak mau diberitakan gitu ya. Sama halnya kayak dulu misalnya gitu ya, cerita aja saya dulu pernah di reportase investigasi. Nah, di reportase investigasi itu kan kita meliput tentang aktivitas pelaku kejahatan gitu ya. Nah, kemudian pelaku kejahatan itu kita wawancarain, ya, kita wawancarain. Tapi kita jamin bahwa si orang itu nggak akan kita publish identitasnya dia. Mukanya kita blur, suaranya kita rusak, jadi wewe gitu kan, jadi nggak kedengaran, jadi nggak jelas suaranya gitu kan. Tapi itu dia berhak untuk dilindungin dan kita sebagai media wajib untuk melindungi dia, gitu ya. Nah, itu juga diatur dalam kode etik jurnalistik.
Kemudian di pasal 4, berita cabul dan sadis, nggak boleh. Ya, ini sering kita lihat kan, kalau berita cabul gitu, berita seks gitu kan, mentang-mentang kliknya banyak, viewersnya banyak, langsung tuh media online langsung manfaatin gitu kan, beritain gitu kan. Nah, harus hati-hati, itu bisa melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 ini. Termasuk pasal 5 perlindungan identitas, pasal 8 diskriminasi gender gitu ya. Seringkali perempuan itu menjadi korban pemberitaan. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, kenapa kenapa korbannya si perempuan yang selalu diberitain, kenapa nggak pelakunya misalnya? Selalu pemberitaan itu selalu menyudutkan si perempuan, si korban, tapi si pelakunya hilang, nggak diberitain, gitu kan? Artinya apa? Artinya perspektif gender si wartawannya dan si medianya itu masih sangat lemah, dan itu terjadi kan kalau kita perhatikan sehari-hari dalam pemberitaan di media, gitu ya. Dan kita bisa lihat lah ya, teman-teman nanti bisa bertanya kalau misalnya ada yang pengen diinin. Nah, ini juga pedoman pemberitaan cyber ya. Tadi kode etik, ada juga pedoman pemberitaan cyber. Ini khusus buat media online ya. Di situ diatur tentang prinsip pedoman verifikasi dan keberimbangan. Kenapa verifikasi penting? Karena media online itu kecepatannya sangat cepat gitu ya. Dia mengutamakan kecepatan. Kadang-kadang gara-gara pingin cepat, nggak ngecek dulu, diberitain salah beritanya. Ini juga sering terjadi gitu kan. Main cepet-cepetan gitu kan, karena saingannya banyak, udah deh beritain dulu. Ternyata belakangan salah gitu kan. Nah, nggak boleh. Harusnya dia ngecek dulu, verifikasi dulu, konfirmasi dulu, bener nggak peristiwanya. Saya masih ingat waktu itu Julia Perez gitu ya, waktu masih hidup ya. Tapi dia udah sakit waktu itu, diberitakan meninggal. Ternyata dia masih hidup. Gara-gara si media itu memberitakan, dia mengutip dari postingan di Facebook, kalau nggak salah saya, dari siapa gitu ya, dia kutip. Tanpa proses verifikasi. Verifikasi itu apa? Harusnya dia cek dulu, bener nggak Jupe meninggal? Ditanya ke keluarganya, bener nggak? Ini enggak, belum nanya, main kutip aja langsung beritain. Kemudian salah, akhirnya dia minta maaf gitu kan. Nah, itu kan hal yang merugikan ini gitu ya, hal yang merugikan masyarakat gitu ya. Oke, ini contoh kasus ya. Ini berita baru berapa hari yang lalu. Gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah baca. Beritanya itu judulnya sudah berbulan madu sudah berbulan-bulan pisah dari Jerings, kehidupan seks Nora Alexandra dipertanyakan netizen. Teman-teman ada yang pernah baca berita ini belum? Saya pernah, Pak. Oke. Menurut kalian gimana berita ini? Menurut kalian, silakan. Kalau menurut saya pribadi itu seharusnya jadi personal aja kali Pak ya, bukan untuk diumbar-umbar masuk ke media. Oke. Privasi ya. Oke, yang lain gimana? Setuju nggak kalian dengan berita? Terlalu privasi untuk diumbar ke masyarakat luas sih Pak. Oke. Ya. Ini saya capture dari postingan di Twitter ya, karena ternyata beritanya udah keburu di take out ya, sudah di ini, karena akhirnya setelah diprotes banyak sama masyarakat, Detik ini akhirnya sama si Detik itu beritanya akhirnya dicabut gitu ya. Tapi ini sempat bayangkan apa pentingnya berita kehidupan seperti kehidupan seksi istri Jerings ini gitu ya. Oke lah, ini pasti orang pasti penasaran, pasti ngeklik gitu ya. Siapa sih nggak pengen baca berita kayak gini gitu ya. Tapi coba bayangkan dari sisi etika, perlu nggak berita seperti ini? Untuk apa? Tadi dibilang teman-teman, ini kan kehidupan pribadinya. Buat apa itu dipublish di media sekelas Detik lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tadi teman-teman aja sudah bisa menyimpulkan kan bahwa ini nggak benar gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana ternyata berita itu kadang-kadang media online itu pengen main yang pengen main sensasional aja, bahwa ini pasti banyak ngeklik ini, mudah deh dibikin beritanya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain ya. Ini contoh satu gitu ya. Kemudian nah ini ada linknya. Akhirnya Detik.com minta maaf kepada si Nora Alexandra. Nah ini ada beritanya. Karena tadi setelah diberitain, akhirnya banyak yang protes netizen gitu kan. Dan akhirnya Detik tahu bahwa mereka sadar bahwa ini nggak benar gitu kan. Akhirnya mereka minta maaf.
Nah, kemudian termasuk ini juga contoh lain misalnya ya. Ini berita lama sih. Waktu itu kalau teman-teman ingat kasusnya suaminya Airin ya. Airin itu adalah wali kota Tangerang Selatan ya. Suaminya kan waktu itu kena korupsi, kasus korupsi. Diberitakan sama Detik juga siapa teman wanita yang ngamar bersama suami Airin gitu ya. Itu judulnya. Nah, bayangan saya gitu ya, mungkin teman-teman juga gitu ya, ketika baca judul seperti ini, harusnya pasti penasaran kan, siapa sih gitu ya perempuan itu gitu kan. Nah, setelah saya klik, nanti teman-teman mungkin bisa baca juga, bisa klik, ternyata nggak ada jawaban siapa si perempuan itu gitu. Jadi ini judulnya hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar membuat orang penasaran aja ya. Kalau istilah ini sekarang namanya clickbait gitu ya. Clickbait itu adalah apa ya, umpan klik ya, cara untuk bisa membuat orang penasaran akhirnya ngeklik padahal isinya sama sekali nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari judul ini ya. Ini juga apa namanya, bagaimana apa namanya, hal-hal seperti ini juga seringkali media itu suka abai gitu ya, suka nggak perhatikan itu. Nah, ini juga berita lama, contoh lainnya gitu ya. Ahmad Dhani, ini waktu Pilpres 2014 ini seingat saya. Sengaja aja saya posisi ini, dia diberitakan, saya akan potong kemaluan jika Jokowi menang. Gitu ya. Ini beritanya seperti itu. Oke, kemudian setelah ini diberitakan seperti ini, beberapa saat kemudian itu Ahmad Dhani protes. Akhirnya dia melakukan keberatan dan dia mengadu ke Dewan Pers ya. Jadi Dewan Pers itu adalah lembaga yang mengawasi kehidupan media. Dalam hal ini media-media jurnalistik. Dia mengadu ke Dewan Pers bahwa dia bilang saya nggak pernah ngomong kayak gini, ngomong bahwa dia akan memotong kemaluan gitu kan. Tuh, akhirnya sama Dewan Pers dimediasi. Dipanggillah media-media yang memberitakan itu, terus dipertemukan. Dan ternyata belakangan ketahuan bahwa media yang memberitakan ini itu ngutip dari Twitter. Nah, ada akun namanya akun Ahmad Dhani yang dia mengatakan seperti ini, dia bilang, saya akan potong kemaluan jika Jokowi menang. Nah, itu yang dikutip, yang jadi sumber berita sama beberapa media online saat itu, dan akhirnya muncullah berita ini. Dan kemudian setelah dimediasi, diselidiki, ternyata akun Twitter itu bukan akun Twitter miliknya Ahmad Dhani, tapi orang lain yang dia ya bisa aja kan bikin nama Ahmad Dhani dan fotonya juga bisa foto Ahmad Dhani, tapi ternyata itu bukan akun resminya gitu ya, dan Ahmad Dhani nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, itu terbukti akhirnya seperti itu, akhirnya medianya minta maaf gitu ya. Nah, ini contoh juga media itu main kutip aja gitu ya, kutip dari Twitter, kayaknya keren, menarik gitu kan, udah diberitain. Harusnya kan nggak boleh, harusnya dicek dulu, harusnya klarifikasi lagi. Ya, harusnya dikonfirmasi lagi ke Ahmad Dhaninya langsung, bener nggak ini statusmu gitu kan? Kalau Ahmad Dhani bilang oke, iya bener gitu, barulah kan bisa gitu. Tapi kalau misalnya Ahmad Dhaninya enggak, gue nggak pernah ngomong kayak gitu misalnya gitu kan nggak bisa media main asal beritain gitu aja. Nah, hal-hal yang seperti ini juga itulah kenapa pentingnya kode etik jurnalistik, pentingnya pedoman pemberitaan gitu ya, agar media itu benar-benar bisa memberitakan sebuah informasi itu dengan benar gitu ya. Oke. Itu sih ya teman-teman, mungkin lebih enak kalau misalnya kita diskusi aja langsung ya. Ini contoh aja sih. Apa namanya? Saya nggak tahu kalau menurut teman-teman ini melanggar kode etik nggak ya? Ini pernah Tempo bikin kayak gini. Tempo majalahnya, koran Tempo bikin begini juga, gambar Jokowi yang di majalah itu ya. Terus bayangannya itu Pinocchio gitu ya. Kita kan tahu Pinocchio itu apa sih maksudnya dari foto ini atau dari cover ini gitu ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga melanggar kode etik menurut teman-teman? Ada yang bisa kasih argumentasi? Apakah boleh media seperti ini atau seperti apa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat? Siapa? Ya, saya bisa kasih pendapat. Gimana Noval?
kalau urusan misalnya media ini mengkritik pemerintah sebenarnya tidak bermasalah sih Pak sebenarnya Pak. Soalnya kan pemerintah memang eh, apa namanya? Halo? Iya, silakan lanjut. Pemerintah kan memang kan melayani masyarakat seperti itu Pak. Iya. Nah, seharusnya memang pemerintah ini bersikap berwawasan luas agar tidak membahas hal sepele seperti ini gitu Pak. Maksudnya tidak apa-apa jika misalnya media atau masyarakat pun berpikir negatif tentang pemerintah. Seharusnya pemerintah yang memfilter itu semua yang memberikan sisi positif pikiran pemerintah terhadap masyarakat kembali seperti itu Pak. Menurut saya. Oke, terima kasih Novali. Ada yang lain mungkin punya pendapat berbeda, punya pendapat lain, silakan. Apakah menurut saya sih nggak melanggar Mas, karena di yang saya baca di kode etik EJ itu poin yang ke-4, jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi untuk kayak kepentingan tentang presiden, menurut saya nggak melanggar, kecuali kalau si jurnalis itu kayak memberitakan tentang privasi atau keseharian presiden, nah itu baru melanggar kode etik gitu sih Mas. Oke, thank you Lutfi. Jadi Nova dan Lutfi sudah bilang bahwa mereka nggak masalah gitu ya, karena mungkin ini adalah ya bagian dari tugas media itu untuk bisa selalu menjalankan fungsi kontrol gitu ya, kontrol terhadap siapa, terhadap pemerintah gitu ya, karena kan kita tahu bahwa pers itu sekarang itu sebagai the fourth estate disebutnya kan, sebagai pilar demokrasi keempat. Ya, kita tahu dalam demokrasi itu ada 3 pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka adalah penyelenggara negara. Nah, di luar ketiga ini ada satu lagi kekuatan yang punya yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi. Apa itu? Itulah media, itulah pers, itulah jurnalistik. Ya, salah satu fungsi media itu adalah sebagai kontrol sosial. Ya, kita tahu bahwa fungsi media itu ada 4 ya. Pertama sebagai sumber informasi, kedua sebagai edukasi, ketiga sebagai hiburan atau entertainment, dan keempat sebagai kontrol sosial. Nah, disitulah peran media, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana media menjalankan itu dengan benar. Ya, jangan sampai karena pengen nggak suka misalnya dengan pemerintah, langsung hal-hal yang tidak salah diberitakan seolah-olah itu benar, gitu kan? Artinya disitulah ada proses jurnalistik lagi, bahwa jurnalistik itu harus memberitakan fakta. Kalau memang presiden itu korupsi, beritakan korupsi, jangan ditutup-tutupin misalnya gitu ya. Kalau memang ada kebijakan dia yang salah, beritakan, kritik, itulah fungsi media. Bukan berarti ketika media menjalankan fungsi itu langsung pemerintahnya langsung merasa terganggu, lantas dia pengen medianya ditutup gitu kan. Nah, itulah yang kalau kita menganut sistem social responsibility tadi nggak bisa. Tapi kalau dalam sistem otoriter dan Soviet komunisme tadi kayak Korea Utara itu terjadi. Tapi kan di Indonesia kan nggak sekarang kan. Kita sekarang kan relatif lebih bebas lah. Tapi kita memang pernah mengalami kondisi ketika di Orde Baru. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Waktu itu presidennya masih Soeharto. Gitu kan. Itu kan terjadi. Tadi yang saya bilang ada majalah Tempo sempat dibredel waktu itu. Banyak media yang diintervensi dan seterusnya. Tapi hal-hal seperti itu harusnya nggak terjadi lagi sekarang gitu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan penjelasan saya tadi tentang kode etik, pentingnya bagaimana kode etik itu, bagaimana saya tahu bahwa kode etik, undang-undang semuanya itu ideal semua. Tinggal bagaimana realisasinya itu yang mungkin teman-teman bisa kritisi seperti apa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Saya mau tanya. Iya. Tadi kan ada 4 sistem pers ya. Iya. Kalau menurut Mas nih, yang paling terbaik yang bisa dipakai itu yang mana sih Mas? Yang Mas lebih support gitu loh, kayak harusnya gini nih gitu. Yang mana?
Oke, Devani, sistem mana yang paling baik gitu ya? Jadi kalau menurut saya memang setiap sistem tadi itu di antara 4 itu ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Liberal bukanlah belum tentu itu baik, meskipun itu menghargai kebebasan. Karena kebebasan yang dianut oleh liberal itu, maka efek negatifnya adalah masyarakat itu cenderung seringkali menjadi korban, ya, seringkali menjadi terpinggirkan. Karena liberalisasi itu nggak cuma dalam hal pemberitaan, tapi juga dalam hal bisnis media. Ya, kita tahu kalau media itu orientasinya cuma bisnis, maka seringkali berita-berita itu lebih mengutamakan kepentingan pemilik medianya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali isu-isu tentang masyarakat kecil itu tidak terekspos karena tidak ada kepentingannya dengan pemilik media misalnya. Itu minusnya dari liberal. Begitu juga otoritarian tentu juga pasti nggak baik gitu ya, karena kan nggak ada kebebasan. Nah, social responsibility itu cenderung relatif lebih baik. Kenapa? Karena itu kompromi antara liberal dengan otoritarian. Jadi menurut saya, Devani, apa yang kita anut di Indonesia itu bahwa social responsibility itu sudah lebih baik gitu ya. Artinya kita menghargai adanya kebebasan media, kebebasan pers, tapi di balik itu tolong ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap masyarakat. Nggak bisa, masyarakat itu harus dilindungi. Ya, jangan sampai kita memberitakan hoax. Masa media memberitakan hoax? Masa media ngutip dari media sosial, terus diberitain ternyata salah? Kan nggak benar gitu ya. Nah, karena itulah muncul regulasi tadi tuh. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran untuk mengatur siaran TV, radio, ada kode etik jurnalistik, ada pedoman pemberitaan, dan seterusnya, macam-macam. Itu semua diatur, itu semua dilakukan. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif media. Dan di sisi lain, media itu nggak bisa sewenang-wenang. Jangan gara-gara gue wartawan, gue suka-suka bisa melanggar hukum gitu ya. Jangan mentang-mentang saya wartawan, saya nggak pakai helm gitu kan. Nanti kalau ditangkap polisi, saya bilang, Pak, saya wartawan gitu kan. Ada yang begitu kan. Nah, ini ada semacam arogansi juga gitu. Itu terjadi juga gitu kan. Jadi kayak ada semacam ini prestis lah gitu ya, profesi jurnalis itu. Nah, hal-hal seperti itulah pentingnya etika, pentingnya aturan-aturan supaya media itu benar-benar bisa berperan dengan benar. Kira-kira gitu ya, Devani ya. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Halo Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang Bapak presentasikan tadi, itu kan artinya menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikiran. Nah, pada saat di tahun 2019, saat pemilu itu, ada politisi yang bernama Rocky Gerung. Pasti semua pada tahu, Bapak pun tahu mungkin politisi itu. Mengapa pihak pemerintah membungkam Bapak Rocky Gerung ini? Kenapa Kenapa membungkam suara Rocky Gerung ini dibungkam gitu? Padahal pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu artinya menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikiran. Gitu. Di rezim sekarang kan memang yang namanya berpendapat itu kan bebas. Bahkan Bapak Jokowi kemarin bicara jika memang masyarakat mau mengkritik pemerintah tidak bermasalah seperti itu. Tapi kenapa kalau kita berkritik, kita bersuara di sosial media atau apa, kita mengemukakan pendapat yang benar, kenapa kita selalu menjadi incaran oknum-oknum polisi seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya, argumennya bagus ya. Artinya memang ini realitas kita sehari-hari kan di Indonesia sekarang, bahwa memang kita secara konstitusi itu sebenarnya diatur, sudah dijamin kebebasan kita untuk ngomong, ya sudah dijamin kebebasan kita untuk berpendapat, berekspresi gitu kan, meskipun ada embel-embelnya harus bertanggung jawab tadi itu ya, bertanggung jawab. Jadi nggak bisa kebebasan itu kayak bebas di liberal tadi, tapi bebasnya itu adalah bebas yang bertanggung jawab. Ya, nah meskipun definisi ini juga kadang-kadang masih perdebatan lah, seperti apa bertanggung jawabnya, sejauh mana kebebasannya, apakah bisa sebebas-bebasnya atau gimana gitu. Itu kan juga
tolok ukurnya juga kadang-kadang suka jadi perdebatan gitu ya. Nah, sama kayak tadi dibilang Rocky Gerung gitu ya. Rocky Gerung kan termasuk orang yang kritis lah ya terhadap penguasa selama ini gitu kan. Nah, nggak cuma Rocky Gerung sebenarnya, kan banyak juga orang-orang lain yang ini, dan ada kesan ketika orang-orang itu kritis, maka ada pihak-pihak tertentu yang terkesannya berusaha untuk membatasi mereka. Nggak usah gitu deh, media juga bahkan ada juga kesan seperti itu. Media yang kritis langsung seringkali ada hal-hal yang coba dikulik-kulik kesalahannya dan seterusnya. Ya ini kalau kita sudah bicara antara real dengan realitasnya dengan ini pasti selalu terjadi perbedaan ya, antara aturan yang ideal dengan realitasnya selalu terjadi perbedaan. Nah, di situ memang tantangannya ya menurut saya, Noval ya. Jadi di situ tantangannya. Teman-teman bisa menilai kan bagaimana sekarang kok kesannya terutama melalui media sosial ya. Kalau media umum atau media mainstream setahu saya masih relatif bebas ya. Meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk itu, tapi biasanya itu menyangkut tidak melulu dilakukan oleh pemerintah, tapi ada pihak-pihak lain gitu ya. Tapi yang kita lihat sekarang itu adalah cenderungnya ke media sosial ya. Sekarang polisi bikin polisi media cyber gitu kan, patroli cyber gitu kan. Kemarin ada yang mengkritik Gibran, wali kota Solo, yang cuma ngomong sedikit langsung mintai keterangan sama polisi dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara media sosial ini beda lagi gitu ya aturannya. Karena kalau media sosial itu nanti kita bisa mengacu pada Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kalau kita bicara konteks media umum atau media mainstream, maka kita akan bicara tentang Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran yang tadi itu. Dan di situ sama sekali diberi kok kebebasannya. Ya. Jadi itu sih Noval. Jadi saya nggak bisa kasih pendapat juga kalau itu siapa siapa tadi tokohnya? Bapak Rocky Gerung. Nah, kita bisa lihat lah itu kan, itu biasanya sih politis lah ya, politis dan pelakunya banyak ya, banyak sekali orang-orang yang berkepentingan. Jadi yang berkepentingan membatasi kebebasan itu nggak cuma pemerintah, tapi juga kadang-kadang ada partai politik, tapi juga kadang-kadang ada TNI, ada aparat keamanan dan seterusnya, gitu ya. Nanti kita bisa bicara siapa sih yang menghambat kebebasan pers itu, macam-macam, termasuk juga pemilik media. Jangan salah teman-teman, pemilik media itu juga bisa membatasi kebebasan isi pers. Ada kadang-kadang kalau beritanya nggak sesuai dengan keinginan pemilik media, itu dilarang diberitain. Jadi artinya apa? Ancaman kebebasan itu nggak cuma datang dari penguasa, tapi dari berbagai macam pihak, gitu ya. Nah, kalau di otoritarian jelas, di otoritarian musuhnya adalah penguasa, karena mereka lah yang berkepentingan. Tapi kalau di era sekarang ini, yang sosial liberal dan sosialis politik itu, musuh kebebasan itu bukan cuma pemerintah, tapi pihak swasta juga, partai politik, ormas dan seterusnya. Mereka semua berkepentingan gitu ya, dan itu kita bisa nilai masing-masing lah gitu ya, seperti apa. Jadi sangat kasuistis, tergantung kasusnya seperti apa. Jadi saya nggak bisa mengeneralisir jawabannya. Gitu ya Novel ya, mudah-mudahan menjawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, saya mau tanya lagi boleh? Iya, silakan. Saya mau tanya Pak, jadi kan kemarin itu kasusnya Habib Rizik tuh lagi kenceng-kencengnya ya Pak. Nah, saya bingung, dia kan ditahan tuh sama polisi karena dia membuat acara besar gitu kan, pernikahan segala macam. Nah, sedangkan sama berita kan dikompor-komporin terus nih Pak, digede-gedein terus. Sedangkan yang mengadakan pernikahan, yang mengadakan pesta pernikahan itu banyak Pak, yang mengadakan acara-acara kayak arisan apa segala macam itu banyak. Tapi kenapa ya Pak, kok berita ini tuh mau terlalu menunjukkan sampai akhirnya si Habib Rizik di penjara, terus menantunya pun sampai dipanggil dan lain sebagainya, Pak? Saya menjawab secara umum aja ya. Saya nggak masuk ke kasus Habibnya, Riziknya gitu ya. Jadi konteks yang bisa saya tangkap adalah bahwa media itu memang harus memberitakan fakta, gitu ya. Jadi faktanya seperti apa, itulah yang diberitakan. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana media itu suka melebih-lebihin. Atau bahkan kalau nggak sesuai dengan keinginannya, suka dikurang-kurangin gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu
Itu kita nggak bisa nutup mata lah. Dan saya sebagai orang media juga saya sadar bahwa banyak sekali media itu juga punya kepentingan gitu ya. Jadi media itu bukanlah entitas yang netral gitu ya, bukanlah orang-orang suci juga di dalamnya, tapi ada juga orang-orang yang punya kepentingan ya untuk memberitakan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, kalau kita balik ke dalam konsep jurnalistik yang ideal seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa dalam membuat sebuah berita itu haruslah sesuai fakta ya. Berita itu harus apa itu fakta? Fakta itu adalah sesuai dengan kejadiannya, realitasnya ya. Jadi seperti apa realitasnya itulah yang diberitakan ya. Jangan jangan ditambah-tambahin dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Bahwa ada satu prinsip yang penting juga ya. Satu prinsip dalam buat berita yang ada di kode etik itu adalah independensi ya. Bahwa media ataupun wartawan harus independen. Apa maksudnya independen? Ketika dia memberitakan, dia tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain, tapi lebih kepada kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan gara-gara misalnya saya anggota FPI misalnya, terus karena saya wartawan, lantas saya beritakan yang baik-baik saja tentang FPI-nya, nggak boleh. Jadi wartawan itu harus independen. Meskipun saya misalnya anggota FPI, misalnya gitu ya, ketika saya melihat fakta bahwa FPI melakukan kesalahan, saya beritakan kesalahan itu. Ya, jadi prinsip penting juga dalam kode etik itu adalah independensi. Satu hal lagi adalah netralitas. Jadi wartawan atau media harus memberitakan itu dengan independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, tidak boleh dicampuri oleh kepentingan-kepentingan lain. Tapi loyalitasnya, kepentingan adalah kepentingan masyarakat. Itu sih. Jadi kalau dibilang ada berita yang memanas-manasin, ya mungkin realitasnya ada. Ya. Dan disitulah teman-teman fungsinya teman-teman yang jurusan komunikasi, ya kalau nanti misalnya ngambil jurusan jurnalistik multimedia, disitulah fungsinya teman-teman nanti supaya bisa lebih aware, sadar tentang bagaimana sih harusnya membuat berita, bagaimana sih harusnya punya media itu harus digunakan untuk kepentingan siapa, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan pihak-pihak lain. Ya, jadi berita nggak boleh manas-manasin, benar, setuju. Nggak boleh ngompor-ngomporin, benar. Beritakanlah sesuai apa adanya. Kalau salah ya salah, kalau benar benar. Cuma pada praktiknya sekali lagi itu yang susah, yang seringkali media itu juga banyak juga yang nakal gitu ya, tanda kutip ya. Banyak juga media yang nggak netral. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Pilpres kemarin 2019 gitu kan. Kita lihat jelas kan ada media A yang mendukung ini, media B mendukung ini. Coba kita lihat kode etik, boleh nggak media berpihak? Nggak boleh. Media itu harusnya netral, independen tadi saya bilang. Jadi siapapun calonnya, dia harus memberitakan kedua-duanya. Nggak boleh mentang-mentang Metro TV karena punya Surya Paloh, karena Surya Paloh itu adalah ketua Partai Nasdem misalnya, langsung Partai Nasdem itu kan mendukung Jokowi. Langsunglah media itu banyak memberitakan tentang Jokowi dengan baik misalnya. Sementara kandidat lainnya tidak diberitain. Nggak boleh. Tapi sekali lagi itu kan idealnya. Realitasnya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi itu ya mungkin Devani ya yang bisa saya jawab. Aku juga berasa gitu. Sekarang berita itu udah banyak kan kayak infotainment, banyak kan artis, Pak. Heboh-heboh sama artis. Jadi udah nggak, jadi jatuhnya nggak penting beritanya, Pak. Soalnya kayak Atta Aurel lah. Yang heboh tuh kayak gitu-gitu. Aneh gitu, Pak. Kasih ya, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya persilakan. Masih adakah yang akan bertanya? Oke. Saya stop dulu recordingnya ya.